What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas sebuah alur film kisah nyata yang berjudul The Session. Film ini menceritakan tentang seorang penulis yang mengidap penyakit polio. Hidup selama lebih dari 30 tahun dengan keterbatasan yang ada membuat Mark gak punya cewek dan masih ting-ting di usianya yang sekarang. Dia pun bertekad bahwa dia harus menikah dan singkatnya Mark pun bertemu dengan seorang terapis cuy. Tapi terapisnya ini bisa dibilang terapis plus lah cuy. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada tahun 1988, seorang pria bernama Mark O'Brien adalah seorang penyair yang terpaksa hidup di dalam ventilator bertekanan negatif karena penyakit komplikasi polio. Mark ini adalah seorang pria yang bisa dibilang cukup tajir berkat bisnisnya yang merupakan seorang penyair serta penulis. Ditambah lagi orang tuanya juga lumayan banyak duit. Nah, karena kondisinya yang udah lama sakit, hal itu pun membuatnya menjadi seorang pria mapan yang belum pernah merasakan hangatnya serabi lepit cuy. Gak lama kemudian pagi pun tiba. Pagi itu perawat yang biasa mengurus Mark datang dan wanita itu diketahui bernama Joan. Seperti biasa, Joan harus merawat Mark mulai dari bersih-bersih sampai nyuapin makan Mark. Lantas setelah beres, Joan pun ngantar Mark ke gereja dengan menggunakan tempat tidurnya. Sesampainya di sana, kita pun dipertemukan dengan Romo yang bernama Brandon. Lantas setelah ibadah, Mark pun bercerita bahwasannya ia ingin memecat Joan karena katanya dia sering memanfaatkan kondisi Mark sekarang. Pokoknya sering makan gaji buta lah cuy kira-kira. Romo itu pun akhirnya bilang kalau Mark udah gak nyaman maka sah-sah aja kalau dia ingin memecatnya. Scene kemudian berganti. Terlihat seorang wanita cantik yang bernama Amanda. Dia adalah seorang mahasiswi di salah satu kampus di kota itu. Dia membaca surat tawaran kerja yang disebar oleh Mark. Singkat cerita, Amanda pun datang ke rumah Mark. Lantas setelah membandingkan John dengan Amanda, Mark pun langsung menerima Amanda untuk membantu mengurusnya. Walaupun Amanda ini gak punya pengalaman, tapi seenggaknya Amanda lebih oke dan juga lebih berakhlak lah cuy. Singkat cerita, setelah lumayan lama kerjasama dengan Mark, ternyata pacarnya Amanda ini cemburu sama kedekatan mereka. Namun Amanda bersikap profesional dan dia hanya bilang kalau dia cuma ngelakuin tugasnya sebagai perawat pribadinya Mark. Lalu keesokan harinya mereka pergi ke sebuah toko. Mark yang belum pernah mencicipi serabi lepit pun tiba-tiba ngomong kalau dia suka sama Amanda dan pingin lebih deket sama dia. Namun sayangnya Amanda bilang kalau dia mempunyai pacar, yang mana secara gak langsung ucapan Amanda itu pun menolak perasaan Mark secara halus. Lantas pada keesokan harinya, Amanda pun akhirnya resign karena ngerasa Mark terlalu baik sama dia cuy. Beberapa hari kemudian kita pun diperlihatkan dengan dua perawat Mark yang baru. Yang cowok bernama Rod dan yang cewek namanya Vera. Vera pun memperkenalkan dirinya kepada Mark. Lalu gak berselang lama, Mark ditelepon sama salah satu temannya dan ditawarin seorang terapis disabilitas. Akhirnya hari itu juga dia pun pergi ke sana dengan didampingi oleh Vera. Sesampainya di sana, dia ngerasa kalau terapis yang disaranin temannya itu kurang berdampak buat Mark. Dan akhirnya sepulangnya dari sana, Mark pun memutuskan untuk menemui Romo Brandon. Mark bilang kalau dia saat ini ingin mencari terapis yang bisa membangkitkannya untuk menjalani hidup. Dia pengen yang cantik, mantep, dan bisa diajak pusreng lah cuy kira-kira untuk membangkitkan burung Mark yang selama ini terkurung di dalam sangkar. Romo pun menyarankan untuk dia menghubungi pusat terapis di Amerika dan menyebutkan kriteria yang dia inginkan agar bisa dicarikan. Lantas begitu sampai di rumahnya, Mark menelpon kantor terapis yang dia butuhin. Nah pas nelpon, orang kantor tersebut bilang kalau terapis yang diinginkan Mark hanya ada satu orang, dan itu pun terapisnya nggak bisa diajak aneh-aneh, cuma cerita-cerita mantap aja lah pokoknya. Nah ngomong-ngomong, terapisnya ini bernama Laura cuy.
Laura yang lihat Mark pun akhirnya kasihan dan dia menyarankan sebuah tempat terapi underrated yang katanya bisa lebih jos buat Mark. Lantas esoknya Mark pun minta izin kepada Romonya sekaligus menceritakan maksudnya. Sebenarnya Romo keberatan cuy. Namun karena kondisinya, Romo itu pun bilang kalau dia pura-pura tutup mata aja. Lalu hari itu kita diperkenalkan dengan Cheryl yang merupakan kenalan dari Laura. Laura pun menghubunginya untuk memastikan dan mencocokkan jadwal Cheryl dan juga Mark. Dan lantas setelah disepakati, Cheryl pun akhirnya setuju untuk datang esok lusa. Singkat cerita, hari terapi pun tiba. Vera dan Mark menuju ke tempat terapi yang Laura maksud. Sesampainya di sana, seorang resepsionis langsung meluruskan kalau pekerjaannya Cheryl ini berbeda dengan wanita callingan yang biasa ada di pasaran. Intinya, semua ini dilakukan untuk menyembuhkan otot milik Mark aja cuy. Lantas akhirnya Mark pun dipertemukan dengan Cheryl. Mark terlihat sangat bersemangat untuk terapi kali ini, yang katanya adalah sesi kesadaran tubuh. Gue ceritain aja ya, pokoknya Cheryl masuk ke kamar udah nggak pakai apa-apa cuy. Dia kemudian nanya-nanya dan nyentuh-nyentuh area lahan milik Mark. Tapi di sini pas burung Mark kesentuh, tiba-tiba aja susu kental manis Mark langsung keluar dong anjir. Alhasil ya sesi kali ini pun selesai dengan sangat mengenangkan. Sesaat kemudian Mark pun dikabarin kalau sesi selanjutnya akan diadakan pada minggu depan. Mereka rencananya akan langsung praktek kalau Mark tahan tentunya. Mark pun tersenyum bahagia karena selama 30 tahun lebih dia akhirnya dapat melepaskan ketingtingannya. Setelah itu Mark pun pergi ke gereja buat ceritain hal itu kepada Romo. Di sini Romo pun gak habis pikir dengan terapi macam apa yang dilakukan Mark. Dan setelah itu Mark pun bilang kalau minggu depan adalah sesi yang paling ditunggu-tunggu sama Mark. Yang gak lain dan gak bukan adalah melaksanakan perpusrengan duniawi cuy. Di perjalanan pulang, Vera diminta gantian cerita ke Mark tentang pengalaman pertamanya berpusreng. Vera pun cerita kalau dulu semua terjadi begitu aja, tapi tentunya harus didasari oleh perasaan. Sedangkan Mark sekarang ini didasarkan untuk kesembuhannya cuy. Namun meski begitu Mark tetap gak peduli. Dia tetap seneng karena akhirnya dia bisa melepaskan ketingtingannya. Cerita pun gue cepetin nih cuy. Dan sampailah di mana terapi kedua Mark tiba. Kali ini dia dianterin sama Rod. Terlihat Mark yang udah gak sabar banget nungguin Cheryl keluar dari kamar mandi. Lantas baru juga disentuh palanya. Lagi-lagi burung puyuh Mark langsung ngeluarin kental manisnya cuy. Dan lagi-lagi upayanya pun gagal untuk melaksanakan perpusrengan duniawi. Setelah terapi selesai, di sana Cheryl merangkum hasil terapi tadi. Dia menyimpulkan kalau Mark sebenarnya masih nggak pede buat berpusreng. Hal itu disebabkan karena dia ngerasa kondisi fisiknya yang kurang mendukung. Di satu sisi Mark kembali datang dan cerita tentang kejadian itu ke Romo Brandon. Di sana Romo cuma bisa dengerin dan ngasih saran yang intinya mah harus kembali fokus ke terapinya dan bukan malah khawatir soal burung puyuhnya yang gak bisa dikontrol. Singkat cerita, hari terapi selanjutnya pun tiba. Kali ini Cheryl bilang kalau dia melihat sebuah hotel yang gak jauh dari sini. Dia sangat ingin pergi ke sana dan terapi di sana. Tanpa banyak basa-basi, Mark pun langsung menyetujui hal itu dan mereka segera bergegas ke sana. Setibanya di sana, Mark diantar oleh sang resepsionis untuk membantunya. Lantas begitu Vera turun, resepsionis itu pun menanyakan apa yang dilakukan bosnya. Vera menjawab kalau mereka lagi terapi pusreng. Awalnya pria itu nggak percaya, namun setelah diceritain Vera, dia pun jadi sedikit percaya. Lalu kembali kepada Mark. Kali ini Cheryl membawa Mark ke alam bawah sadarnya, di mana Mark tengah berlari di pantai bersama temannya. Lantas setelah terbangun, mereka pun akhirnya mulai melaksanakan pusreng. Namun lagi-lagi baru aja 6 detik, Mark udah nggak tahan cuy. Namun meski begitu, Cheryl tetap menyemangati Mark dan bilang kalau ini adalah kemajuan yang sangat baik dari sebelumnya. Singkat cerita, Cheryl yang udah melakukan terapi sebanyak 3 kali dengan Mark mengabarkan perkembangan Mark kepada Laura. Dan gak cuma itu, Cheryl juga curhat bahwa karena terapi itu, Cheryl jadi mulai suka dengan Mark karena keunikannya. Padahal sebenarnya Cheryl ini udah punya suami cuy. Lantas keesokan harinya, Mark mulai berani ngajakin Cheryl untuk pergi bareng. Cheryl pun seneng karena Mark udah gak gugup lagi sama cewek. Cheryl menerima ajakan Mark dan akhirnya mereka pun ketemuan
ketemuan di sebuah kafe. Setelah itu mereka pun ngobrol-ngobrol tentang satu sama lain. Terlihat Cheryl yang gak berhenti tersenyum ketika ngobrol dengan Mark. Rasanya Cheryl bener-bener udah dibikin jatuh cinta sama Mark cuy. Lantas pas malam Mark juga mulai kepikiran dan ngerasa ada yang beda sama Cheryl karena pertemuan tadi. Mark yang seorang penulis ini pun menuliskan perasaannya pada secari kertas. Namun begitu surat itu tiba malah suaminya yang menerima. Karena ya memang suaminya itu pengangguran cuy, jadi ada di rumah terus. Lantas gak berselang lama keduanya pun jadi malah saling berdebat. Yang satu cemburu, yang satunya lagi malah jatuh cinta sama Mark. Lalu begitu malam tiba dan suaminya udah tidur, Cheryl pun bangun dan mengambil surat dari Mark yang sebelumnya udah dibuang suaminya di tempat sampah. Singkat cerita, Mark kembali menemui Romo. Dia cerita kalau dia mulai bisa menikmati pusreng dengan Cheryl. Dan rencananya habis ini dia mau terapi lagi sama Cheryl. Lantas gak lama kemudian mereka pun akhirnya bertemu kembali. Dan ya, kali ini tanpa pakai masuk ke alam bawah sadarnya, si Mark ini bisa dengan mudahnya berpusreng selama 1 menitan lebih cuy. Cheryl pun seneng banget atas kemajuan yang sangat signifikan ini. Namun bisa dibilang inilah akhir dari pertemuan mereka karena tugas Cheryl untuk menyembuhkan Mark udah selesai cuy. Malam itu Mark pun terlihat sangat galau karena abis ditinggalin Cheryl. Udah gitu pas lagi galau-galaunya dia malah ketimpa musibah lantaran listrik yang tiba-tiba mati. Yang mana hal itu pun mempengaruhi alat ventilator miliknya. Dia pun coba ngehubungin kedua perawatnya serta 911. Tapi sayang Mark keburu gak sadarkan diri. Beruntungnya nggak berselang lama, Mark berhasil dibawa ke UGD oleh satpam komplek cuy. Dan begitu Mark mulai sadar, ada seorang suster yang bernama Susan yang sejak semalam udah menunggunya. Mereka pun akhirnya berbincang dan mengobrol. Terlihat mereka berdua saling tertawa dan Mark di sini ngerasa kalau Susan yang masih gadis ini adalah jodohnya cuy. Cerita pun berjalan dengan cepat. Di mana ternyata sudah 5 tahun ini Mark dan Susan menikah. Namun tepat di tahun kelima, Mark harus mengembuskan nafas terakhirnya. Untuk mengenang Mark, Susan pun mengundang semua orang yang pernah berjasa untuk hadir di pemakamannya. Lalu gak berselang lama, terlihat juga Romo Brandon yang tengah menceritakan kisah hidup Mark. Dan film yang kita lihat barusan ternyata adalah rangkuman cerita dari Brandon yang merupakan sahabat dekatnya.